A few moments later. Bab 5. Ideologi dunia dan pengaruhnya di Asia Afrika. A. Paham-paham besar dunia. Di dunia ini terdapat paham-paham besar yang berpengaruh terhadap gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Paham-paham tersebut adalah demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Adapun pemilihan presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Kedua pemilihan tersebut berhasil dilakukan, di mana para anggota legislatif dilantik pada 1 Oktober 2014 dan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. 1. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demon artinya rakyat dan krotas artinya pemerintahan. Jadi demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan di tangan rakyat. Demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama dalam masalah yang fundamental dan upaya yang memungkinkan kebebasan politik tumbuh di tengah negara. A. Lahirnya demokrasi. Dalam bukunya Du Kontrak Sosial menyatakan bahwa menurut kodratnya manusia lahir dalam keadaan mereka. Masing-masing orang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama, Du Kontrak Sosial, untuk membentuk suatu pemerintahan. Contoh suatu negara demokrasi modern adalah Amerika Serikat. B. Perkembangan demokrasi. Pada mulanya, sistem demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Bangsa Yunani pada saat itu menganut demokrasi langsung, di mana keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan keputusan mayoritas dari warga Yunani dan secara langsung karena wilayah dan jumlah penduduknya masih sedikit. Dalam Declaration of Independence dinyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan dan telah dikaruniakan hak asasi, di antaranya life, liberty, and the pursuit of happiness, hidup, kemerdekaan, dan mencapai kebahagiaan. Untuk itulah kemudian dikenal pemerintahan demokrasi, yakni pemerintahan dari Amerika Serikat. Paham demokrasi kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan selanjutnya masuk ke daerah-daerah jajahan Asia dan Afrika. Hal ini yang menyebabkan timbulnya gerakan nasionalisme menantang penjajahan asing untuk mencapai kemerdekaan. Demokrasi bisa dibagi menjadi 3, yaitu 1. Abad pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan demokrasi telah menghasilkan Magna Carta yang merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dari Raja John dari Inggris. 2. Abad ke-18. Pada akhir abad ke-18, beberapa pemikiran dapat menghasilkan revolusi Amerika dan Prancis. Pemikiran tersebut antara lain bahwa manusia mempunyai hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Hal itu dapat menyebabkan dilontarkan kecaman terhadap raja, di mana menurut pola yang sudah lazim. 3. Abad ke-19 dan ke-20. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan yuridis. 2. Liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin. Libertas atau dalam bahasa Inggris disebut liberty yang artinya kebebasan. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi. 3. Sosialisme. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara berdasarkan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perorangan. Berdasarkan sosialisme, maka harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. 4. Nasionalisme. Kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris nation atau nati dalam bahasa Belanda, yang berarti bangsa. Kata nation sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu nascos yang artinya saya lahir. Nasionalisme merupakan semangat dan perasaan kesadaran sebagai satu bangsa. Perasaan satu bangsa ini dipersatukan oleh kesamaan nasib, budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, disertai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. B. Hubungan paham-paham baru dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika.
1. Nasionalisme di India. Sejak abad ke-15, Inggris mulai melakukan perluasan wilayahnya untuk mencari daerah koloni agar mendapatkan rempah-rempah dan dapat menyediakan bahan industri serta dapat menjual produknya ke pasaran dunia. India adalah daerah yang kaya akan sumber alam dan rempah-rempah. Inggris berkeinginan menguasai India. Pada saat Inggris datang, India berada di bawah sebuah dinasti Islam, yaitu dinasti Mughal. Sampai abad ke-19, sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. 2. Nasionalisme di Filipina. Pada tahun 1521, Magalhaens dari Spanyol berhasil tiba di Filipina. Namun karena sikap turut campur dalam perselisihan antara penduduk Filipina, Magalhaens mati terbunuh. Perjalanan dilanjutkan oleh Del Cano, seorang ofisir dari Magalhaens. Sejak saat itu Filipina menjadi rebutan antara Spanyol dan Portugis. Akhirnya Miguel Lopez de Legazpi dari Spanyol berhasil mendarat dan menguasai Filipina. 1565. Faktor-faktor gerakan nasionalisme antara lain: A. Hadirnya kaum terpelajar yang berpendidikan barat. B. Perlakuan yang tidak adil. C. Masuknya paham-paham baru ke Filipina. D. Pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, Revolusi Cina dan Turki Muda. 3. Nasionalisme di Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah cukup tua. Negara ini diperintahkan oleh berbagai dinasti. Kepala pemerintahannya disebut kaisir. Antara 1916 sampai 1922, di Cina terjadi kekacauan dan akhirnya dapat dipadamkan dan Dr. Sun Yat-sen menjadi presiden sampai akhir hayatnya 1924. 4. Nasionalisme di Turki. Pada abad ke-13, kerajaan Turki mengalami perkembangan di bawah pimpinan Utsmani 1290 sampai 1326. Menurut namanya, maka kerajaan Turki itu disebut Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani memiliki tentara yang sangat kuat, yaitu yang disebut dengan Janissary. Pada tahun 1453, Turki berhasil menguasai ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Setelah Konstantinopel dapat dikuasai, maka pintu gerbang ke Eropa telah terbuka lebar. 5. Nasionalisme di Mesir. Sejak abad ke-6 sesudah Masehi, daerah Mesir beberapa kali dijajah oleh bangsa lain. Assyria 633 sampai 525. Persia 525 sampai 322. Yunani 322 sampai 330. Romawi 330 sampai 642. Arab 642 sampai 1517. Turki 1517 sampai 1914. Dan Inggris 1914 sampai 1922. Letak Mesir yang sangat strategis membuat negara lain ingin mendudukinya. Mesir terletak di antara Asia, Afrika, dan Eropa. Negeri Mesir sangat baik sebagai pangkalan militer untuk menguasai negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte mendatangi Mesir.